Shalom semuanya, puji Tuhan kita boleh bertemu pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh belajar hari ini firman-Mu dan kami boleh memuji-muji nama-Mu. Tuhan Yesus, marilah di tengah-tengah kami akan belajar firman-Mu dan kami minta kuasa Roh Kudus-Mu yang mengarahkan kami dan yang menjelaskan dalam hati kami lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat GBI Raja Wali, dan saudara-saudari dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 13. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ini kalau kita baca dari awal sampai akhir, maka kita boleh mengambil satu kesimpulan. Temanya adalah menderita bagi Kristus. Surat ini dialamatkan kepada orang-orang perantau, orang-orang pendatang di Asia Kecil, di mana Petrus menuliskan, mengarahkan jemaat di sana agar siap-siap untuk mengalami penderitaan, penganiayaan dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan surat ini ditulis untuk memberikan harapan yang penuh sukacita dan memberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang kuat bagaimana pandangan ilahi dan abadi kepada jemaat di sana. Beberapa hal Petrus mengajarkan sikap yang baik dalam menghadapi penderitaan, di mana ia mengarahkan bahwa orang percaya itu mereka sudah mempunyai panggilan yang khusus, yang mulia, warisan dari surgawi di dalam Kristus. Orang percaya itu harus hidup kudus, berbeda pola hidupnya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dan lebih lanjut dia katakan bahwa orang-orang percaya itu merupakan batu-batu hidup yang dibangun menjadi satu rumah rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat yang kita baca tadi, maka kita boleh memberikan satu tema, yaitu terimalah ujian iman dengan sukacita. Karena dikatakan di ayat 12 begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian iman. Iman itu diuji, ya. Iman itu diuji. Sementara kalau kita melihat di ayat 1, dia berkata demikian, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah pelatihan. Tetapi sekarang yang kita baca di ayat 12 tadi adalah sudah masuk dalam ujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema tadi adalah terimalah ujian iman dengan sukacita. Terimalah ujian iman dengan sukacita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah, mengapa iman itu diuji? Mengapa iman itu diuji? Iman itu diuji menurut di sini yang telah kita baca adalah
supaya ada sesuatu yang benar, baik, betul, menurut kehendak Allah. Pertanyaannya, mengapa iman itu harus diuji? Yang pertama, iman diuji untuk mendapat kemurnian. Iman diuji untuk mendapat kemurnian. Nah, bagaimana pengujian iman itu yang kita baca tadi? Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini seperti nyala api siksaan. Ia menyiksa, ia menyiksa, menderita, susah, sesak, bahkan tidak ada jalan berpikir yang lain. Kadang kita berpikir secara buntu tanpa punya solusi. Inilah yang dikatakan di sini ujian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kuat dalam menghadapi ujian iman, kita harus menerimanya dengan sukacita. Setiap orang berbeda-beda jenis ujian imannya. Ada yang berat, sakitnya, bahkan dikatakan di sini tadi seperti siksaan, seperti nyala api siksaan. Seperti nyala api siksaan, ada penderitaan, kesengsaraan batin. Bahkan kita merasa kita dibuat sewenang-wenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun dalam sisi lain, Petrus sudah mengetahui itu, tetapi ia memberikan satu solusi bagi kita, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan itu, bagaimana sikap kita menghadapi ujian iman itu. Dia mengajarkan kita di sini di ayat 12a. Sebab kamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kata seolah-olah di situ adalah memaknai ada yang melihat keadaanmu, ada yang memantau kondisimu, ada yang menentukan sejauh mana kekuatanmu, atau dengan kata lain, ada yang memegang kendali terhadap penderitaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub berkata, seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Ujian emas ini adalah supaya muncul yang disebut kemurnian iman, kemurnian hati kepada Tuhan. Bahkan diajarkan lagi kepada kita di ayat 4 tadi, di pasal 4 ayat pertama, bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Petrus mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi penderitaan, siksaan iman itu atau pemurnian iman itu, maka yang harus kita lakukan dalam pikiran kita adalah memandang kepada Kristus. Memandang kepada Kristus. Dikatakan demikian. Harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita harus memandang kepada Yesus. Pola pikir dan cara pandang seseorang sangat menentukan apakah orang itu berkemenangan atau mengalami keterburukan. Inilah masalahnya. Petrus memberikan satu resep yang hebat. Satu resep yang hebat bagaimana menghadapi penderitaan itu dengan benar. Yang pertama tadi, kita harus mengalaminya. Iman diuji untuk mendapat kemurnian iman. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, meminta kita atau memimpin kita kepada iman yang berkenan kepada Allah, iman yang berkemenangan dan dijauhkan dari keterburukan. Terimalah ujian iman dengan sukacita. Yang pertama tadi, iman diuji untuk mendapat kemurnian. Dan yang kedua sekarang, iman diuji untuk membawa kita kepada Allah. Iman diuji untuk membawa kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun hidup bebas dari masalah. Tidak seorang pun yang hidup bebas dari masalah. Hidup adalah serangkaian masalah. Yang satu sudah selesai, yang lain sudah menunggu.
Tetapi semuanya itu penting dalam proses pertumbuhan rohani. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mempunyai kepentingan rohani. Ketika hari-hari kita paling gelap, ketika hati kita remuk, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita tidak mempunyai pilihan lagi, maka hanya satu solusi. Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penderitaan itulah sebenarnya doa-doa yang tulus keluar dari hati kita untuk Tuhan. Dalam penderitaan itu sebenarnya kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan pertolongan. Jadi ujian iman itu membawa kita kepada Allah. Allah mendorong kita untuk membawa hidup kita seluruhnya kepadanya. Allah ingin agar kita mempertaruhkan seluruh hidup kita kepadanya. Dengan demikian, bagi saudara-saudara yang merasa ditinggalkan dan seakan-akan tidak punya harapan, dalam renungan ini firman Tuhan mengajak kita, kembalilah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, adakan penyerahan yang sungguh-sungguh, karena itu solusi yang berkemenangan. Iman bukanlah apa yang terjadi, tetapi keyakinan pribadi di dalam Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita menyerahkan segala sesuatu di dalam kuasa Tuhan, di dalam doa, di dalam berdoa, dan di dalam berdoa. Iman diterima, ujian iman diterima dengan sukacita. Yang pertama tadi, iman diuji untuk mendapatkan kemurnian. Dan hal yang kedua, iman diuji membawa kita kepada Allah. Dan hal yang ketiga, iman diuji, Allah mau menyatakan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh dalam perjanjian baru kita melihat banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Karena apa? Itu adalah proses kekuatan iman. Itu adalah jalan kedewasaan iman. Itu adalah proses untuk penyerahan hidup kepada Tuhan. Hal itu kita tidak bisa menghindarkan, tetapi itu harus kita terima dengan sukacita. Ujian iman itu adalah kehendak Allah. Dikatakan di ayat 13 demikian. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi ketika kita menderita sebagai orang yang percaya, artinya kita sudah mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Dengan demikian kita dibentuk karakternya seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, mengizinkan penderitaan itu, supaya kita sama mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kalau kita merenungkan dalam perjanjian lama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dapat mencegah Yusuf untuk masuk penjara. Tuhan juga sanggup mencegah Daniel untuk tidak bisa masuk dalam buah singa yang lapar. Tuhan juga sanggup menghalau Yeremia contohnya untuk dilemparkan ke lubang yang dalam. Bahkan Tuhan juga sanggup menghalau pemuda Ibrani yang 3 orang yang dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan tidak melakukannya. Ia membiarkan terjadi, dan akibatnya mereka masing-masing semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin melepaskan andalan lain, dan semakin mereka percaya sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melihat keajaiban Tuhan, dan Tuhan memberikan keajaiban itu ketika kita siap menderita untuk Dia, ketika kita siap berjuang untuk Dia, ketika kita siap menyerahkan hidup seluruhnya kepadanya. Mereka melihat keajaiban kuasa Tuhan, mereka merasakan kemurahan Tuhan. Allah ingin agar kita mengalami kuasa, kebesaran dan berkat yang daripadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dimanapun saudara berada saat ini. Keyakinan akan Kristus tidak boleh pudar. Semangat iman harus tetap berkorban. Hidup ini tidak hanya menantang gelombang saudara. Ya, saya ulang sekali lagi. Hidup ini tidak hanya menantang gelombang, tetapi harus mampu berjalan di atas gelombang. Ketika Petrus bimbang, dia tidak bisa jalan di atas gelombang laut. Tetapi ketika ia memandang kepada Yesus, ia percaya apa yang dikatakan Yesus, maka Petrus berjalan, sanggup bisa berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah badai yang bergelombang, biarlah layar Kristus tetap berkembang. Jangan bimbang dengan keadaan, karena keadaan tidak pernah sempurna. Ya, jangan bimbang dengan keadaan. Kalau keadaan sekarang COVID-19, kita khawatir, kita takut, dan bagaimana selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat kita lakukan saat ini adalah dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Kalau ada penderitaan yang saudara alami, itu memurnikan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin saudara dan saya untuk menerima kuasa Tuhan itu, untuk menerima keajaiban itu. Oleh karena itu, jangan bimbang. Walaupun keadaan kiri kanan kita, tetapi semua namanya keadaan tidak pernah sempurna. Tetapi percaya sajalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Percaya saja apa yang dikatakan firman Tuhan. Boleh kita berkata secara pribadi, saya percaya janji Tuhan. Maka itu adalah solusi yang berkemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan ini, mari, apapun derita yang kita alami saat ini, sesaknya, sempitnya, susahnya, Tuhan sedang memurnikan iman kita. Bahkan dalam situasi sekarang, ketakutan, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena penderitaan ini sekarang yang COVID-19 ini adalah jalan Tuhan untuk memanggil kita pribadi lepas pribadi untuk Dia. Dan apapun yang terjadi saat ini, mari, Allah ingin kita menerima kuasa-Nya. Allah rindu umatnya menikmati keajaibannya. Dan untuk menikmati itu, mari lebih dekat kepada Tuhan, penyerahan hidup yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan pernah jauh dari doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Nya. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang lebih menjelaskan dalam hati kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami siap dimurnikan iman, supaya kami siap dekat dengan Allah, supaya kami siap atas panggilan-Mu, dan supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu, boleh melihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini akan yang memberikan persembahan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan saat ini, bukan mereka memberikan karena kelebihan, tetapi kesadaran atas pertolongan-Mu. Karena pertolongan-Mu dalam hidup kami tidak pernah terlambat. Terimalah persembahan umat-Mu Tuhan, dan berkati setiap mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dan terlebih-lebih dari virus COVID-19 ini. Tuhan jauhkan mereka dari sana semua. Kami percaya Engkau membentengi mereka dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.